Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang sedang digodok oleh DPR menuai kritik. Banyak yang berpendapat undang-undang ini berpotensi mengurangi hak warga sipil, sama seperti ketika masa Orde Baru. Meskipun pemerintah sudah merevisi draft RUU itu, tapi sejumlah fraksi di DPR bersikukuh menolak. Apakah undang-undang ini benar-benar akan mengekang hak warga sipil? Simak liputan reporter Alfa Noviar berikut ini. Polemik rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional atau RUU Kamnas terus bergulir. Bulan lalu pemerintah telah memperbaiki draft RUU Kamnas, tapi 3 fraksi di parlemen, yakni PDIP, P3, dan Hanura, tetap menolak RUU tersebut. 3 fraksi itu menilai isi RUU Kamnas berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di tanah air. Setali 3 uang dengan DPR, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Haris Azhar juga menilai RUU Kamnas melanggar HAM dan mengancam kebebasan sipil. Karena isinya bisa menjustifikasi banyak pelanggaran HAM, menjustifikasi peran militer yang tidak seharusnya, artinya masuk lagi ke ranah masyarakat sipil, ada tumpang tindih peran sejumlah lembaga negara, terutama di level pemerintahan, kementerian, dan lain-lain. Indonesia memang perlu memiliki Undang-Undang Keamanan Nasional. Namun menurut Haris, undang-undang ini hanya sebatas mengatur soal darurat sipil dan perang. Sementara untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum, tak perlu sampai mengerahkan pasukan militer. Semestinya Undang-Undang Kamnas tidak mencaplok ranah yang sudah diatur dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Saya sebetulnya Undang-Undang Kamnas itu sebaiknya dibatasi sajalah. Ya, yang kecil tapi indah. Kecil tapi indah itu artinya dia hanya untuk menangani satu situasi yang luar biasa. Tercatat ada 8 pasal dalam RUU Kamnas yang dinilai multitafsir dan tak sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah pasal 17 tentang kewenangan Presiden dalam menentukan ancaman keamanan nasional. Namun staf khusus Kementerian Pertahanan Hartin Asrin membantah pasal ini akan membuka peluang bagi kembalinya rezim otoriter zaman Orde Baru. Karena di negara demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan presiden dibatasi oleh kedaulatan rakyat. Ya pemerintah itu kan demokrasi. Jangan curiga dulu dengan masa lalu. Presidennya nanti katakanlah 2014 siapa presidennya. Nggak tahu kita siapa presidennya. Jangan curiga dulu. Ada yang mengatakan militer akan kembali, militer akan jadi presiden. Rakyat yang milih demokrasi. Jangan. Hartin juga menampik pernyataan bahwa isi dalam draft RUU ini tumpang tindih dengan undang-undang lain yang mengatur soal keamanan nasional. Dia mengatakan Kemenhan sudah berembuk dengan kementerian dan institusi penegak hukum lain, sehingga tak ada niat untuk mempreteli kewenangan lembaga lain seperti Polri. Selain tumpang tindih aturan, poin lain yang menjadi momok dalam pembahasan RUU Kamnas adalah soal pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Pada rejim Orde Baru, Dewan ini penjelmaan Kop Kamtib yang menumpas komunis di Indonesia. Tapi Hartin menjelaskan Dewan bentukan Undang-Undang Kamnas berbeda dengan era Soeharto, karena akan melibatkan partisipasi masyarakat sipil dalam menjalankan tugasnya. Nanti dibentuk sistem. Katakanlah satu contoh, nanti ada namanya badan nama Dewan Keamanan Nasional yang ditakuti semua orang pengamatnya. Yang tidak mengerti itu udah takut, paranoid pada masa lalu. Kalau masa lalu adanya Kop Kamtib itu ada panglimanya tentara, di lapangan di daerah juga ada Pangdam. Sekarang ini tidak ada, semua sipil society ke depan. Jadi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan negara di masa lalu masih menyisakan trauma. Ini karena belum ada satupun pelakunya yang diseret ke meja hijau. Semoga saja undang-undang ini memang tak ditujukan untuk membenarkan penguasa melakukan tindak kekerasan terhadap warga sipil ataupun pihak yang bertentangan dengan pemerintah. Bayangin aja ya, tindakan-tindakan atas nama keamanan negara di masa lalu, ya kan, implikasinya kan besar. Ya. Hari ini dikoreksi nggak itu? Enggak, tidak terkoreksi. Jadi artinya berpotensi terjadi lagi, iya. Ada nggak pelaku-pelakunya yang diberikan sanksi? Tidak ada. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang saat ini digodok di parlemen mendapat tentangan dari berbagai pihak.
tak terkecuali di Dewan Pers. Sejumlah pasal dalam RUU Kamnas ditenggerai akan memberangus kebebasan pers di Indonesia. Ini karena pemerintah tak menjelaskan secara rinci arti ancaman keamanan nasional yang tertera dalam RUU tersebut. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang saat ini digodok di parlemen mendapat tentangan dari berbagai pihak, tidak terkecuali Dewan Pers. Sejumlah pasal dalam RUU Kamnas ditengarai akan memberangus kebebasan pers di Indonesia. Ini karena pemerintah tidak menjelaskan secara rinci arti ancaman keamanan nasional yang tertera dalam RUU tersebut. Kita melihat RUU Kamnas ini mempunyai mengancam kemerdekaan pers. Dan tugas Dewan Pers adalah membela dan menegakkan kemerdekaan pers. Jadi segala sesuatu yang kita anggap membahayakan kemerdekaan pers kita akan lawan. Dan kita punya keyakinan bahwa kemerdekaan pers itu bukan hanya bagian dari hak asasi manusia, tetapi adalah fondasi dari penegakan hak asasi manusia. Ridho mengatakan RUU Kamnas ini dapat menjadi legitimasi kekuasaan, termasuk militer, untuk menghalang-halangi kerja wartawan dalam memburu berita. Ini ditandai dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap wartawan oleh oknum militer di sejumlah wilayah tanah air. Dia mencontohkan penganiayaan yang dialami 7 wartawan saat meliput jatuhnya pesawat TNI Angkatan Udara di Riau. TNI beralasan jatuhnya pesawat tidak boleh diliput karena berkaitan dengan rahasia negara. Padahal masyarakat berhak mendapatkan informasi. Selain itu, kerja wartawan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Kebetulan karena kita wartawan, kekerasan ini bisa mengancam kemerdekaan pers juga. Karena wartawan bisa takut, terus kemudian medianya bisa takut ditempeleng, kayak takut dibunuh. Nah nanti kemudian orang nggak berani menyampaikan berita dari lapangan kepada seluruh masyarakat. Ridho mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oknum TNI. Prajurit yang terbukti bersalah harus dikenai sanksi tegas dan diumumkan kepada publik. Sesungguhnya kekerasan kepada siapapun tidak boleh, termasuk kepada wartawan. Jadi kita kecewa dengan adanya kekerasan ini, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau nggak setuju ya nggak usah melakukan kekerasan itu. RUU Kamnas tak cuma mengancam wartawan. Ridho khawatir pemerintah juga akan menggunakan RUU Kamnas untuk melegitimasi kekerasan, seperti yang terjadi pada rezim Orde Baru. Jika ini terjadi, maka demokrasi di Indonesia berada di ujung tanduk dan bukan tidak mungkin akan menjadi kenangan. Saya pikir nanti negara bisa berdalih atas nama negara ini dilarang, itu buruh tidak bisa demo lagi, ya. Dan mereka tidak hanya didorong oleh polisi-polisi seperti sekarang ini, bisa lebih kejam dibandingkan zaman Orde Baru mungkin, atau bisa lebih kejam dibandingkan rezimnya Husni Mubarak. Nah, jadi mohon hati-hatilah ini. Kita tidak mau Indonesia terjerumus ke dalam negara fasis.